สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Ya halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film Thailand yang berjudul The Hidden Red. Ayo kita mulai. Perkenalkan, ini 3 preman kampung yang bernama Chang, Pet, dan Leg. Mereka adalah berandal yang sering membuat ulah, bahkan tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya seperti yang dialami oleh sepasang kekasih malang ini. Di kampung itu ada lagi pasangan lainnya yang bernama Bua dan Yot. Bua tinggal bersama ibunya dan memiliki keterbatasan bicara, sedangkan ayahnya sudah lama meninggalkan mereka demi perempuan lain. Hubungan Bua dan Yot sebenarnya ditentang oleh keluarga masing-masing. Ibu Bua menghindari omongan orang dan takut pernikahan mereka nantinya tidak akan berhasil, sedangkan di sisi keluarga Yot, orang tuanya merasa Yot itu pemuda dengan masa depan yang cerah. Ayahnya bahkan menyarankan agar kembali ke Bangkok untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi Yot tidak bersedia. Ada aja alasannya, dia menjawab bukannya bagus mempunyai mantu yang tidak bisa bicara, jadinya dia tidak akan bertengkar dengan mertuanya. Ada benarnya juga sih, nggak bertengkar tapi jambak-jambakan. Di tempat lain, para berandal tampak duduk-duduk di warung dan mulai mengganggu seorang gadis penjaga warung. Karena itulah Chang pun digampar, yang padahal Chang sendiri mempunyai istri yang sedang hamil di rumah. Ini dia istrinya yang bernama Chin. Hari-hari mereka selalu diwarnai pertengkaran, bahkan Chang sangat muak melihat istrinya. Berbeda dengan Yot dan Bua, walaupun belum terikat pernikahan, mereka sangat akur. Nangkap-nangkap ikan, masak, yang penting judulnya kebersamaan dan dunia serasa milik berdua. Pet dan Leg mulai merencanakan kejahatan yang ingin mencuri ikan si Mama. Mama tidak berdaya dan hanya bisa mengutuk mereka agar mencret sehabis makan ikan curian. Yang namanya preman mana mempan sih dibilangin begitu, yang ada malah nambah sengak. Setelah itu mereka mulai merencanakan kejahatan lain sewaktu melihat Yot dan Bua. Sepasang kekasih itu dihadang dan ikan hasil tangkapan pun dirampas. Chang si Mupeng langsung ingin melecehkan Bua. Untungnya saat itu tidak terjadi karena bini Chang si Chin ini datang dan langsung membubarkan mereka. Walaupun Chin adalah istri Chang, tapi tetap aja dia mengancam jika Chin terus mencampuri urusannya, suatu hari giginya akan dirontokkan. Pulangnya, ayah Yot masih menanyakan tentang kesediaan Yot ke Bangkok, tapi jawabannya tetap sama. Besoknya ada seseorang yang mencuri pisang di warung, tapi Bualah yang tertuduh karena kebetulan lewat dengan membawa pisang. Pemilik warung menyuruhnya untuk membayar pisang itu, tapi Bua berusaha mengatakan bahwa dia tidak mencuri. Bua diperlakukan kasar dan dia hanya bisa menangis. Sesampainya di rumah, mereka kedatangan tamu yang tak lain adalah Ibu Yot. Kedatangannya itu hanya ingin mempertegas ketidaksetujuan hubungan anaknya dan menyuruh Ibu Bua untuk melarang Bua mencari Yot. Besoknya, Bua menangis mengingat omongan Ibu Yot dan Yot meyakinkan dia tidak akan mundur, yang akan terus berjuang untuk hubungan mereka. Setelah itu seperti biasa, mereka menangkap ikan di sungai dan Bua ditangkap oleh ketiga berandal ini. Bua hendak diperkotek dan Yot datang tepat waktu. Sayangnya dia kalah jumlah dan dikeroyok habis-habisan. Bua sendiri akhirnya berhasil dilecehkan oleh Chang tepat di depan Yot. Setelah puas, Chang memerintahkan Pet untuk menghabisi mereka berdua. Bua memohon untuk dilepaskan tapi tidak dikabulkan. Singkat cerita, mereka pun tewas dan jasad mereka dikuburkan di dalam hutan. Di rumah, ibu Bua menunggu anak gadisnya yang tidak kunjung pulang padahal hari sudah gelap. Besoknya si ibu pergi ke rumah Yot dan dari pengakuan kedua orang tua Yot, anak mereka juga tidak pulang ke rumah. Segera mereka mencari ke arah sawah dan menanyakan orang-orang sekitar. Menurut salah seorang ibu, Yot terlihat menangkap ikan kemarin dan beberapa berandal juga mengikuti Bua. Setelah itu tidak tahu apa yang terjadi karena si ibu sudah berjalan pergi. Mendengar itu mereka pun langsung ke rumah Chang untuk menanyakan anak-anak mereka. Tentu saja Chang tidak mengaku dan mengusir mereka. Para ibu-ibu menyumpahi Chang akan mendapatkan balasan atas perbuatan buruk yang dia lakukan. Sang ayah berkata suatu hari Chang akan masuk penjara, tapi tetap galakan Chang daripada yang lain. Chin yang mendengar pembicaraan mereka tadi menanyakan apa yang terjadi, tapi Chang mengancamnya untuk tidak banyak ngomong kecuali kalau dia mau mati. Para orang tua lalu melaporkan kecurigaan mereka, tapi sayangnya laporan tanpa bukti dan saksi tidak bisa diproses. Walaupun begitu, polisi berkata akan menyelidiki kasus ini.
Ibu Buah merasa sangat sulit bagi orang miskin untuk mendapatkan keadilan, tapi Ayah Yod meyakini hidup itu masih ada langit dan surga yang akan membawa keadilan. Malamnya, Ibu Buah masih menangisi anaknya yang hilang, sedangkan di rumah Yod, ayahnya terbangun karena mendengar suara barang yang terjatuh di luar. Setelah dicek, ternyata tidak ada apa-apa. Besoknya, Ibu Buah berpapasan dengan Lek dan langsung menuduhnya telah melakukan hal jahat kepada putrinya. Lek tidak mengiyakan juga tidak mengelak. Secepatnya dia berjalan pergi untuk menghindari si ibu. Sebenarnya ada juga dia merasa bersalah atas perbuatannya, ditambah akhir-akhir ini dia mengaku seperti dihantui dan bermimpi buruk. Dia mengusulkan untuk mengatakan hal yang sebenarnya, tapi Chang mengancamnya. Jika berani buka mulut maka dia pun akan dihabisi. Setelah itu mereka lanjut ke hutan untuk berburu. Di sini Lek merasa sekilas seperti melihat seorang gadis berpakaian putih. Hal itu membuatnya takut dan di tempat lain, Pat pun mengalami hal yang sama. Dia merasa melihat sosok hantu perempuan dari dalam air yang bergerak ke atas. Mereka pun lari dan segera mengajak Chang untuk pergi dari hutan. Siangnya lihat hantu, malamnya tetap mabok-mabokan. Lek yang sedang buang air kecil melihat seorang gadis yang tergeletak di jalanan dan mencoleknya dengan kaki. Setelah melihat wajah pucatnya, dia pun langsung kabur. Chang juga begitu. Di rumah, dia melihat seorang gadis yang berdiri diam yang dia pikir itu mungkin istrinya. Setelah dia melihat istrinya ternyata sedang tidur pulas, baru dia berpikir siapa yang tadi dia lihat barusan. Karena penasaran, dia pun mengintip ke bawah dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Di rumah Pat, dia mendengar ada suara yang memanggil namanya dan hantu itu menampakkan diri di samping rumahnya yang membuat dia takut. Kembali ke Lek. Dia mencuci muka dan melihat seorang wanita yang berjalan masuk ke rumah. Lek pun tertarik memeriksa ke sana yang ternyata rumah dalam keadaan kosong. Tiba-tiba dari belakang ada hantu yang ingin menerkamnya dan semua itu hanyalah mimpi. Sekarang dia mendengar suara pintu terbuka dan hantu itu kembali muncul dan lagi-lagi hanyalah mimpi. Karena itulah dia tidak berani tidur di kamar dan bersembunyi di bawah kolong rumah. Siangnya dia menemui Pat dan menceritakan mimpi buruknya. Pat juga mengatakan hal yang sama dan Lek mengajaknya untuk ke Bangkok guna menghindari amukan massa jika kelakuan jahat mereka diketahui nanti. Tapi menurut Pat, hal ini masih harus dipikirkan matang-matang mengingat mereka tidak punya keahlian khusus untuk bersaing di kota besar. Kenyataannya, beberapa penduduk desa juga sudah mencurigai dan merundingkan masalah hilangnya Yod dan Buah. Kembali ke Lek, seperti biasanya dia berburu di hutan dan hantu Buah lagi-lagi memperlihatkan diri. Tidak hanya itu, hantu Buah bahkan mengikutinya sampai dia celaka dan tewas. Di lain hari, Ayah Yod menemui Pat dan menanyakan di mana anaknya dihabisi, tapi sampai mati pun Pat tetap tidak mau mengakui. Ayah Yod tidak bisa memaksa selain mengutuk Pat agar segera menemui ajalnya. Malamnya, Pat bermimpi tentang hantu Buah yang mendatanginya. Dia lalu mencuci muka untuk sekedar menenangkan pikiran, tapi momen itu dia juga melihat hantu dari cermin. Kalau udah begitu baru deh ingat sembahyang di kuil. Setelah itu dia menemui Chang untuk menanyakan langkah selanjutnya karena bagaimanapun Lex sudah mati dengan misterius sedangkan dia sendiri terus melihat hantu juga bermimpi buruk. Chang tidak percaya dengan semua ini dan mereka pun akhirnya terlibat perkelahian. Chang mengancamnya jika berani membuka mulut dia tidak segan-segan akan menghabisi Pat. Malamnya Chang mengalami hal aneh. Tiba-tiba tangan kakinya sudah terikat. Hantu Yod dan Buah mendatangi sambil membawa kapak. Tanpa basa-basi, Yod pun mengapaknya yang ternyata hanyalah mimpi. Besoknya, Pat terlihat menjaring ikan di sungai dan tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggil namanya, juga seperti ada suara sesuatu yang terjatuh ke air. Baru saja dia menoleh ke belakang, ada tangan yang mendorong kepalanya ke air dan akhirnya tewas. Kembali ke Chang, dia ditanyai ayahnya tentang apa yang sudah dia lakukan, karena tidak ingin Chang bernasib sama dengan kedua temannya. Kebetulan ayahnya ini berkedudukan sebagai kepala desa, itulah kenapa selama ini Chang petantang-petenteng. Chang merasa dengan kekuasaan ayahnya, dia bisa lolos dari jeratan hukum tapi ayahnya mengatakan hanya kebenaran yang bisa menyelamatkannya. Ayahnya tidak seperti Chang, dia cenderung menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Si anak tengil ini kalau dibilangin ya gitu deh sikapnya, masuk kiri mental lagi lewat kiri. Dia lalu pergi menemui ayah Lek untuk menanyakan adakah yang Lek bicarakan sebelum dia meninggal. Si paman menjawab itu sudah tidak penting lagi sekarang, yang terpenting adalah jangan lagi menyembunyikan kebenaran. Nah, kena lagi kan? Digampar sana sini tetap aja dia bebel.
Chang masih belum siap mengakui semua kejahatannya, tapi sebenarnya hati pun tidak bisa berbohong. Bagaimanapun pasti ada rasa bersalah yang membuat hidupnya tidak tenang. Malamnya, dia mulai mendengar suara yang memanggil namanya, dan ketika dia menoleh, hantu Bo sudah berdiri di belakangnya. Secepatnya dia tancap gas dan pulang ke rumah. Baru saja mau memejamkan mata, ada suara berisik di dapur. Chang membangunkan Chin, tapi Chin tidak ingin beranjak. Dia kemudian memutuskan untuk memeriksa ke dapur, tapi lampu konslet dan dia pun menyalakan lilin. Hantu bom muncul di hadapannya yang membuat dia takut, tapi setelah itu dia memberanikan diri untuk mengambil pisau dan menghujamkannya ke hantu tersebut. Tak berapa lama, Chang baru sadar bahwa yang ditusuknya barusan itu adalah istrinya Chin. Setelah itu dari belakang ada yang memanggilnya dan langsung mengayunkan kayu ke kepalanya. Chang pingsan dan sesadarnya dia sudah terikat dan berdiri dengan topangan sebuah kayu kecil. Boa dan Yot mendatanginya yang berkata, kebenaran harusnya tidak pernah takut dengan hantu apapun karena sesungguhnya hantu tidak sanggup menyakiti. Yang paling menakutkan justru kejahatan dalam diri manusia. Jadi ceritanya waktu itu, Yot berhasil selamat, begitu pula dengan Boa. Mereka menyembuhkan diri di sebuah tempat dan malam itu, Yot sempat kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapan make up. Yot berpengalaman menjadi make up artist di Bangkok selama 2 tahun dan sekarang dia merencanakan pembalasan. Yot mengakui awalnya dia hanya ingin mencari kedamaian hidup, tapi preman seperti Chang ini sudah merusak hidup mereka. Sebagai balasan, Lek dihabisi buah di hutan, begitu pula dengan Pet. Tiada ampun untuk mereka. Kemarahan sudah merubah segalanya dan sekarang giliran Chang. Chang meminta agar dia dilepaskan yang tentu saja ditolak. Boa menendang kayu itu dan Chang pun akhirnya tewas. Sekarang mereka lanjut menakuti si ibu yang pernah menuduh Boa mencuri pisangnya. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ